Kembali lagi ke pertanyaan Pak Mustaqim. Mengapa Allah di Quran berulang-ulang mengatakan, aku akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang aku kehendaki. Yang akan dikehendaki Tuhan, hanya mereka yang punya kehendak. Saya sitir satu ayat saja dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-5. Ada pernyataan Allah yang sangat luar biasa. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Wa huwas samiul alim. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Jadi harapan itu bukan dari Allah. Harapan datang dari kita dulu. Begitu kita berharap, diingini oleh Allah. Makanya Allah berjanji di dalam sebuah diskusi, siapa yang berjalan kepadaku, aku akan berlari menyambutnya. Siapa yang datang kepadaku sejengkal, aku akan menyambutnya sedepak. Demikian cinta dan kasih Allah. Kenapa? Siapa yang perlu kita bangun sekarang adalah sesuatu yang bisa menghubungkan. Dan yang bisa menghubungkan bukan kepintaran, tapi kebaikan. Kebaikan bisa meruntuhkan tembok yang memisahkan kamu dan kami. Kebaikan bisa meruntuhkan tembok yang memisahkan mereka dan kita. Ketika kebaikan dialirkan ke semesta ini, maka yang terjadi adalah pelayanan, cinta kasih, dan memaafkan. Dan itulah sebetulnya bekal terakhir yang harus kita miliki sebelum kita pulang. Bukan kemampuan membaca kitab, bukan suara bagus, bukan berapa ribu hadis yang kita hafal, karena itu menjadi tidak penting, sepanjang itu tidak membuat hidup kita berubah menjadi tambah baik. Semoga kita termasuk manusia-manusia abad 21 yang berpikir kritis, berpikir kreatif. Apa itu kreatif? Sampah bagi sebagian orang biasa adalah sampah. Tapi bagi orang yang punya pikiran yang maju, sampah bisa diolah menjadi barang berharga. Musibah bagi sebagian orang tetap saja musibah. Bagi yang kreatif, musibah pun bisa menjadi berkah. Apalagi berkah, semakin berkah. Itu yang disebut dengan kreatif. Nah, orang yang sudah mencapai tingkat kreatif yang seperti itu masuk dalam dimensi komunikatif. Sehingga apa yang dia lakukan, yang dia pikirkan, itu akan dikomunikasikan dalam bahasa tindakan kepada orang lain. Itu yang kemudian akan meresonansi, memvibrasi semesta ini, sehingga dia menjadi teladan bagi siapapun. Nah, puncaknya adalah kolaboratif, karena hidup tidak pernah bisa sendiri. Sebuah karya pasti merupakan akumulasi dari begitu banyak utang budi kita pada banyak orang. Itu sebabnya orang yang di tingkatan ini biasanya tidak sombong. Dia merasa tidak bisa apa-apa, dia merasa tidak punya apa-apa, bahkan dia pun merasa bukan siapa-siapa. Nah, itulah yang sangat memudahkan untuk dialiri pengetahuan sejati. Itu yang disebut dengan kerendahan hati, bakat yang perlu ditinggikan oleh semua orang. Karena orang-orang yang rendah hati akan dialiri pengetahuan sejati. Orang yang sombong itu seperti hutan lebat. Matahari terus bersinar, tetapi sinarnya tidak pernah menyentuh dia. Karena hutan lebat itu sendiri, kesombongan dia sendiri, keakuan dia sendiri, yang menutup jendela cahaya untuk mengalir ke dalam dirinya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan kembali untuk mempersilahkan Bapak Ibu sekalian yang punya persoalan tentang hidup dan kehidupan yang barangkali bisa kita diskusikan di tempat yang penuh berkah ini. Semoga masalah yang disampaikan Bapak Ibu juga masalah bersama setiap manusia di semesta ini, sehingga cukup satu orang yang bertanya tetapi mewakili jutaan bahkan mungkin juga miliaran manusia di semesta ini. Pada kesempatan yang pertama saya persilahkan, siapa yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, mengapa Tuhan memberikan anak-anak yang pintar dan cerdas, tetapi Tuhan juga memberikan anak-anak yang berkebutuhan khusus pada yang lain? Yang ingin saya tanyakan, di mana letak keadilan Tuhan, Pak? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ini semoga pertanyaan banyak orang. Ini sebetulnya adalah pertanyaan menggugat ya. Kalau masih menggugat itu tanda bahwa di dalam diri kita mungkin masih ada ketidaktahuan. Karena biasanya ketololan dalam hidup itu terjadi akibat akumulasi antara kebodohan dan kesombongan. Ketika kita bodoh, sombong, itu biasanya menghasilkan tindakan-tindakan yang tolol ya. Tapi ketika bodoh kemudian tahu bahwa saya bodoh, saya tidak tahu tapi saya tahu bahwa saya tidak tahu, biasanya akan banyak orang yang bersimpati untuk memberitahu. Ini pertanyaan yang sedikit menggugat, tetapi semoga ini bukan gugatan kita kepada Allah. Kalau kita menggugat karena ketidaktahuan kita itu masih mending. Kalau menggugat karena kesombongan kita itu sudah nggak mending lagi. Jadi pertanyaannya sangat bagus. Ini adalah pertanyaan yang sangat faktual. Mungkin kita pun di sini kan sama ya. Kita punya anak 3, tidak semua anak kita sifatnya sama. Betul? Nah, ini pertanyaannya, Tuhan memberikan anak
yang pintar, cerdas, soleh, dewasa pada seseorang. Tapi di saat yang bersamaan Tuhan pun memberikan anak yang perlu perhatian khusus pada orang yang lain. Nah ini kan karena kita masih berpikir dualistik. Dan saya akan coba uraikan perlahan, semoga ini menjadi pencerahan. Anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak mungkin dititipkan pada orang biasa. Anak-anak yang berkebutuhan khusus pasti dititipkan Tuhan pada orang-orang yang luar biasa. Jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang dititipi anak mungkin saja autis, mungkin saja memiliki keterbelakangan mental, dan lain-lain. Percayalah, Bapak Ibu sedang dinilai Allah menjadi orang yang luar biasa. Kenapa demikian? Bagi saya, anak-anak yang semacam itu ibarat malaikat yang harus dihormati. Karena anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu, itulah guru spiritual yang sesungguhnya. Guru spiritual bukan yang di pesantren. Guru spiritual yang bukan yang sedang ngasih pelatihan motivasi. Bukan saya yang di sini. Guru spiritual kita adalah segala kontradiksi dalam hidup. Termasuk mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin juga ada yang punya pasangan berkebutuhan khusus. Mungkin ada juga yang punya tetangga berkebutuhan khusus. Mungkin. Percayalah, bahwa sesungguhnya mereka dititipkan bukan pada orang sembarang. Pasti dititipkan pada orang yang penuh cinta kasih. Yang sedang diluaskan lagi cinta kasihnya oleh Allah. Saya menemukan data, karena saya bergerak di bidang pendidikan. Saya juga menjadi konsultan di banyak sekolah, di mana di situ ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan saya pernah wawancara dengan beberapa orang, yang orang tuanya dititipi anak semacam itu. Ternyata mereka itu orang-orang tua yang hebat. Yang sangat berbeda dengan orang tua biasa. Itu sebabnya saya mengucapkan selamat ya untuk mereka yang dititipi Allah seperti itu. Kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu adalah guru spiritual kita, layaknya guru itu dihormati. Layaknya guru itu dihormati. Makanya kita pernah berjanji ya, kalau belajar ilmu akan patuh dan bakti pada guru. Bukan guru spiritual yang itu. Tapi guru spiritual kita yang sesungguhnya adalah kehidupan nyata, segala kontradiksi yang terjadi dalam hidup. Jadi oleh karena itu, ya, diberi anak yang pintar dan cerdas, alhamdulillah. Diberi anak yang berkebutuhan khusus juga, alhamdulillah. Diterima dengan keikhlasan yang sama, disitulah letaknya kesempurnaan. Sempurna bukan ketika kita mendapatkan anak yang pintar. Bukan ketika mendapatkan anak yang cerdas, yang dewasa. Karena apa? Pada diri anak-anak yang pintar dan dewasa, mungkin tidak ada kreativitas kita. Tapi pada diri anak-anak yang berkebutuhan khusus, mungkin di situ kesabaran kita dinaikkan. Kebijaksanaan kita dinaikkan. Keluasan pikiran kita dinaikkan. Bukankah puncak akhirnya adalah kedewasaan spiritual kita? Itu kebaikan. Tidak ada musibah di situ. Itu berkah yang sangat luar biasa bagi mereka yang sadar dan tahu. Mungkin ada orang tua yang mengatakan sakit ya ketika dia membandingkan anaknya dengan anak yang lain. Ingat, membandingkan itu bisa membuat kita sakit. Tapi kalau kita percaya bahwa sesungguhnya anakku adalah anak terbaik titipan Tuhan untukku. Dan anak orang lain yang tadi itu juga anak terbaik yang dititipkan Tuhan bagi mereka. Berhenti membandingkan. Karena membandingkan membuat kita semakin menderita. Jadilah diri kita sendiri. Itulah ya. Spiritual di situ. Disitulah kedewasaan. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus atau siapa saja yang perlu perhatian dalam hidup kita, mereka adalah malaikat yang diturunkan Tuhan untuk kita hormati. Mereka adalah guru-guru spiritual kita yang sesungguhnya. Lewat mereka mungkin kita akan masuk surga. Lewat mereka kita akan dimasukkan ke tempat yang terindah. Karena ternyata Tuhan selalu menunggu di tempat di mana kita tidak suka. Tuhan selalu menunggu di tempat di mana kita tidak suka. Dan kalau kita lari dari yang kita tidak suka, kita lari dari Tuhan. Itu sebabnya saya katakan bahwa anak yang berkebutuhan khusus adalah jalan Tuhan menuju Dia. Itu adalah jalan menuju surga. Dan itu sangat luar biasa. Sekali lagi saya sampaikan selamat. Dan semoga kita bisa menerima kenyataan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dengan warahmatullahi Ibu Lis wabarakatuh. mau bertanya, apakah rasa sakit itu berkah atau musibah sebenarnya? Mohon dijelaskan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rasa sakit itu berkah atau musibah? Ketika Gunung Sinabung meletus, pertama kali orang Medan mengatakan, waduh ini musibah. Kenapa? Karena banyak sekali ya keinginan-keinginan kita harus dikorbankan dengan meletusnya gunung.
Mau panen cabai nggak jadi. Mau panen tomat nggak jadi. Karena apa? Begitu gunung meletus, memuntahkan abu vulkanik menutupi ya mulut-mulut tanaman kita yang harusnya bernafas, sehingga mulut tidak bernafas dan semuanya mati. Saat itu mungkin kita mengatakan musibah. Tetapi ketika sudah berjalannya waktu, ya ternyata kita nanam di tempat yang itu, ternyata tomat yang asalnya sebesar-besar cangkir sekarang berubah menjadi sebesar-besar rantang misalkan. Yang tadinya cuma sekepal seperti ini, karena mineral di tanah sudah habis. Kita lupa bahwa sesungguhnya kita nanam di tempat yang sama, mineral tanah itu lama-kelamaan habis. Tuhan yang sangat mengerti, karena doa-doa kita ingin dilimpahi rezeki, kemudian Tuhan ngasih mineral yang berlimpah, dimuntahkanlah gunung Sinabung, supaya mineral tanah menjadi subur lagi. Dan ketika kita panen tomat yang besar-besar itu, apa kata kita? Waduh, ini berkah. Siapa sesungguhnya yang ngasih judul musibah dan berkah? Bukankah kita sendiri? Bagi Allah, semua peristiwa terjadilah secara alamiah. Dan setiap peristiwa yang terjadi tidak ada namanya dari dulu. Nggak ada namanya. Kalau kita mau jujur, seluruh kekisruhan dan keributan di semesta ini kan akibat ulah manusia. Makanya kenapa manusia sering senang pergi ke tempat yang hening, yang bening. Kita pergi ke hutan, lihat hutan diam, ya, hening, bening, airnya diam. Coba perhatikan. Siapa di tempat ini yang pernah mendengar suara bumi berputar? Gak pernah ada yang dengar kan? Padahal bumi ini berputar kencang sekali. Dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Saking cepatnya kita tidak merasa berputar, bahkan merasa diam. Lihat ciptaan manusia. Mobil bergerak, bising. Betul? Pesawat bergerak, bising. Tapi ada 30 miliar triliun bintang di semesta ini, tidak ada suaranya. Hening bening. Bahkan pohon menyumbangkan buah pun dalam hening dan bening. Kenapa demikian? Karena keheningan dan kebeningan itu adalah mutlak sifat alam semesta. Makanya tugas kita dalam hidup ini adalah kembali hening, kembali bening. Disitulah karya-karya besar dihasilkan. Pohon dalam diam dia menyumbang ribuan liter oksigen. Pohon dalam diam dia menyumbang begitu banyak buah. Tidak pernah pameran. Betul? Hening, bening. Ya. Nah, tidak ada musibah bagi Tuhan. Tidak ada berkah bagi Tuhan. Semua yang terjadi, terjadilah. Tugas kita bukan memberi judul musibah dan berkah. Tugas kita adalah menangkap. Tuhan, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan lewat peristiwa ini? Tuhan, pelajaran apa yang hendak Engkau sampaikan lewat ini? Makanya saat ada kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan bertanya dengan pertanyaan mengapa. Tapi bertanyalah dengan pertanyaan, pesan apa? Kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah rasa sakit itu musibah? Apakah rasa sakit itu berkah? Saya pernah sakit. Mungkin karena kehidupan saya yang tidak teratur di masa lalu, menyebabkan ginjal saya mengalami tumor yang sebelah kanan. Ketika saya mengalami kejadian itu, sedikit pun tidak ada di sini untuk protes pada Tuhan. Saya tidak pernah bertanya mengapa, tetapi Tuhan, pesan apa yang hendak Kau sampaikan padaku? Begitu saya masuk ke rumah sakit, begitu dicek ya, pakai alat-alat kedokteran yang modern, ternyata ukuran ginjal saya yang sebelah kanan sudah melebar 40 cm. Padahal ukuran ginjal itu maksimal 7 cm. Dan ternyata di samping kiri kanan ginjal saya sudah ada daging yang tumbuh, yang beratnya mendekati 3,6 kilo, seukuran bayi yang mau dilahirkan. Dan luar biasanya sepanjang 27 tahun saya tidak merasakan apa-apa. Tapi karena saya tidak menggugat, saya cuma mengatakan, apapun yang terjadi adalah kebenaran. Pesan apa yang hendak Kau sampaikan padaku. Jadi ketika masuk rumah sakit, dokter mengatakan, ginjal harus diangkat. Dan sudah diangkat saja ginjal itu. Dan sekarang saya harus hidup dengan 1 ginjal. Dan yang luar biasa, kata dokter waktu itu, ini dibedah dari sini sampai ke sini. Karena begitu banyak pembuluh darah yang dipotong. Mungkin lebih dari 100 pembuluh darah yang harus dipotong di dalam. Dikoyak semuanya. Dan luar biasa, saya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dan pada saat itulah kemudian kita mencoba untuk mendekap rasa sakit itu. Seperti kita mendekap bayi yang baru lahir. Ternyata ketika dilawan semakin sakit, tapi ketika didekap, dibiarkan dia mengalir, pesan apa yang hendak disampaikan, luar biasa. Hanya 2 hari dan hari ketiganya, saya bisa melampaui itu semua dan saya bisa pulang. Dan saya bisa mengobati sendiri di rumah. Diperban sendiri semuanya karena keluarga saya tidak ada yang berani melihat luka yang sepanjang itu.
Dan ternyata disitulah saya diajarkan bagaimana mengubah penderitaan bukan sebagai penderitaan. Penderitaan akan tetap penderitaan kalau sudut pandang kita keliru. Ternyata semuanya ada di sini. Semua ada di sini. Pertama, harus diyakini apapun yang terjadi karena itulah kebenaran. Kita tidak terjebak oleh benar salah. Kalau itu kebenaran, ya sudah saja. Kita ngikut saja apa maunya Allah. Dan semua rencana Allah pasti baik. Penilaian kita yang sering tidak baik. Makanya bagi Allah tidak ada musibah dan berkah. Semua yang terjadi, terjadilah. Itu sebabnya kegenitan manusia yang sering memberi nama. Ini berkah, ini musibah. Ketika sesuatu datang kita sukai, kita sebut berkah. Dan ketika datang sesuatu yang kita tidak sukai, kita sebut musibah. Itulah kegagalan kita hidup. Kan terlalu banyak kita memberi judul akibat kegenitan kita sendiri. Sekarang terimalah apapun yang terjadi. Di belakangnya tidak ada satu ruang dan waktu yang tidak beliau hadir. Karena dia meliputi semesta tanpa batas. Tidak ada peristiwa yang tanpa dia di belakangnya. Pasti dia hadir di situ. Karena tidak ada ruang dan waktu di semesta ini yang tidak ada dia di belakangnya. Jadi kalau begitu, apakah rasa sakit itu musibah atau berkah? Tergantung kita melihatnya. Bagi sebagian orang yang cengeng, yang tidak bisa melihat, pesan di balik itu, mungkin dia bilang rasa sakit sebagai musibah. Ketika kita menempatkan rasa sakit sebagai musibah, maka rasa sakit tidak akan membimbing kita. Rasa sakit tidak akan menjadi guru spiritual kita. Tapi begitu kita tempatkan dia sebagai berkah, rasa sakit bisa menjadi guru kita, rasa sakit bisa menjadi pembimbing kita. Dan itu juga bisa menjadi obat. Ketika kita sadar itu pemberian Tuhan, dan Tuhan akan bilang, ternyata nak, kamu adalah hambaku yang mengerti dengan maksud dan tujuanku memberikan ini padamu. Dan karena kamu sudah mengerti, selesai saja sampai di sini. Rasa sakit akan hilang. Tepat setelah kita menerimanya dengan keikhlasan yang sesungguhnya. Bisa dipahami? Baik, ya. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Undang Sutarli, Pak, dari Jati Bening. Izinkanlah untuk mengajukan pertanyaan, Pak. Mengapa ada anak yang dilahirkan lewat orang tua baik dan penuh pengertian, dan ada juga yang anak yang dilahirkan dari orang tua yang jahat dan penuh kekerasan dan penghakiman? Di mana cinta dan kasih sayang Allah, Pak? Baik. Pertanyaan sangat bagus ya. Ini pertanyaan menggugat juga. Ya, semoga kita tidak menggugat kepada Allah. Mengapa ada anak yang dilahirkan dari orang tua yang penuh cinta kasih, perhatian, penuh kasih sayang? Tapi ada juga anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang mungkin tidak peduli, mungkin penuh dengan kekerasan, bahkan mungkin penuh dengan penghakiman, tidak ada pengertian, bahkan di situ mungkin ya ada kekerasan. Saya mau ngasih contoh yang sederhana. Saya baru saja beberapa minggu yang lalu, saya pulang dari Surabaya. Di sebuah forum yang semacam ini, ada seorang ibu bertanya pada saya. Ya, pertanyaannya seperti ini. Sebelum beliau bertanya, beliau sudah menangis. Air matanya sudah keluar. Lalu saya menunggu beliau bertanya. Sampai air matanya bisa berhenti dulu. Karena dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Tapi saya bisa membaca betapa beratnya sebetulnya ya emosi yang sedang dia kendalikan. Lalu yang keluar cuma air mata dan suaranya tidak keluar. Kemudian saya coba berikan nasihat sebentar dan kemudian akhirnya keluar. Kata-katanya seperti ini. Saya itu orang yang tidak beruntung. Karena sejak dari kecil saya selalu dipukuli oleh ibu saya. Bahkan kalau ibu memukuli saya, ibu itu juga minta bantuan sama paman saya. Sehingga saya selalu dipukuli oleh ibu dan paman. Jadi dalam sesi pelajaran dari saya, itu sebelum saya berikan ilmu, biasanya ada sesi mengingat wajah ibu. Nah dalam sesi mengingat wajah ibu itu, dia tidak sukses mengingat wajah ibunya. Dan dia bilang pada saya tidak berhasil tadi mengingat wajah ibu saya. Karena begitu besarnya dendam dia pada ibunya, yang menurut dia ibunya itu jahat. Terus saya bilang begini, ya, tolong dengar pertanyaan saya. Pertanyaan saya seperti ini. Tolong jawab dengan jujur. Siapa orang pertama yang merasakan sakit untuk kelahiranmu? Dia bilang, ibu. Siapa orang pertama yang harus menumpahkan darah untuk kelahiranmu? Dia bilang, ibu. Siapa orang pertama yang harus menggadaikan nyawanya untuk kelahiran kamu? Dia bilang, ibu. Itulah kata Rasulullah. Yang harus dihormati pertama adalah ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali menyebut ibu. Pertanyaan saya berikutnya, mengapa kamu ada di dunia ini? Karena ibu. Mengapa kamu besar seperti ini? Karena tangan ibu. Bukankah juru selamat kita waktu saat kita tidak berdaya adalah ibu? Terus saya jabarkan kebaikan-kebaikan ibu.
Lalu saat kebaikan ibu dijabarkan, dia lupa pada keburukan ibunya. Saat itu dia bisa mengingat kembali wajah ibunya. Dan saya bilang, ibu itu melampaui surga. Karena apa? Karena surga diletakkan di bawah telapak kaki ibu. Berarti ibu melampaui surga. Makanya Allah menyatakan ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tuamu, terutama ibu. Lalu saya bilang lagi, masihkah kau menggugat pada ibu? Dan kalau ibumu bukan itu, kamu tidak akan menjadi kamu yang hari ini. Sekarang pastikan bahwa ibumu adalah ibu yang terbaik, yang dipilih Tuhan untuk kelahiranmu. Karena Tuhan punya rencana yang hebat untuk kehidupan. Dan kita dilahirkan oleh Tuhan bukan untuk kita, untuk rencana-rencana Tuhan. Biarkan Tuhan memilih ibu kita siapa. Biarkan Tuhan melahirkan kita lewat ibu dan bapaknya yang mana. Tuhan pasti memilih sesuai dengan kecocokan data kita. Oleh karena itu, sebetulnya semuanya lahir ke alam semesta ini sempurna. Lalu kebodohan kita, kepicikan kita, kesombongan kita, ketololan kita yang sering memilah-milah. Saya mau cerita lagi dari pengalaman saya. Waktu saya kecil dan saya belum mengerti apa-apa, mohon maaf, saya dilahirkan dari sebuah keluarga 11 bersaudara. 12 meninggal 1. Dan sampai sekarang yang 11 ini masih hidup. Hebat ibu saya, melahirkan 11. Dan itu luar biasa. Mungkin kita baru melahirkan anak 2, 3, dengan perbedaan yang tidak terlalu mencolok saja sudah mengeluh. Ibu saya melahirkan 11 di kampung, tidak pakai dokter, tidak ada sesar-sesaran, ya. Memotong tali ali-ali aja pakai bambu, pakai hinis kalau di kampung saya. Ya. Dan inilah manusianya seperti ini. Saya waktu kecil kalau habis main bola, karena teman-teman saya itu dari keluarga berada, ada yang punya restoran, ada yang punya toko pakaian, biasanya mereka ngambil uang, ya. Ngambil uang 25 perak itu waktu itu bisa beli lotek, ya, dan kerupuk 5. Jadi mereka ngambil uang tuh begitu mudahnya. 25 perak tuh mereka ngambil, kemudian beli minuman, beli kupat tahu, beli apa, habis main bola. Dan mereka bisa meminum minuman yang manis-manis sesuai dengan mereka mau. Kalau saya lari ke pancuran, minum air pancuran. Saat itu saya juga pernah membandingkan, kenapa saya harus lahir dari ibu yang ini? Dan ketika saya dewasa, dan saya menemukan bahwa saya hidup dilahirkan bukan untuk saya, tapi untuk tujuan Tuhan. Karena suatu saat Tuhan akan menggunakan saya untuk tujuan beliau. Agar saya bisa membawa jiwa-jiwa yang lemah. Bagaimana saya bisa membawa jiwa-jiwa yang lemah? Kalau saya lemah dan saya tidak kuat. Dan saya pastikan bahwa ibu saya adalah ibu yang terbaik, yang dipakai untuk melahirkan saya. Lewat ibu yang serba kekurangan secara ekonomi, saya dikuatkan. Dari kecil belajar puasa. Sehari makan, 2 hari, 3 hari tidak makan. Mau sekolah pun tidak semudah orang lain. Saya dari rumah ke sekolah 7 kilo. Seragam saya cuma 1, jalan kaki. Ya, kalau ketemu babi tiap hari, tiap pagi, apalagi kalau lagi hujan mendung. Dan baju kalau habis kehujanan pasti malamnya saya simpan di atas itu, di atas tungku. Pagi-pagi wangi bajunya. Ya wangi, bawa asap. Ditungku dan dipakai lagi. Dan itu terus menerus kita pakai. Tapi yang luar biasa, bapak saya, beliau mengatakan, ini yang terbaik untukmu nak. Dan Tuhan merencanakan sesuatu yang hebat untukmu. Saya tidak akan menjadi sayang hari ini kalau saya tidak melewati jalan-jalan sulit yang semacam itu. Mari kita lihat sekarang, kesulitan adalah jalan Tuhan untuk kita pulang. Penderitaan adalah jalan Tuhan untuk kita pulang. Sebaliknya, mungkin yang kita sebut berkah dalam hidup justru membuat kita semakin lupa terhadap perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan, mari kita sadari bahwa ibumu adalah ibu yang terbaik. Ayahmu ayah yang terbaik. Karena kita lahir bukan untuk kita, untuk tujuan Tuhan. Kita dilahirkan pasti sesuai dengan rencana Tuhan untuk kita. Yakini bahwa sesungguhnya disitulah letak keadilan Tuhan. Jadi yang disebut tidak adil tadi, ubah sekarang. Itulah keadilan. Itulah keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustaqim dari Cikarang. Mau menanyakan tentang di dalam Al-Quran. Itu banyak pernyataan Allah yang menyatakan bahwa Allah akan menunjukkan pada cahayanya siapa yang dikehendakinya. Mohon pencerahannya maksud dari pernyataan tersebut. Ya, baik. Pak Mustaqim ya. Rajin baca Quran. Di Quran itu ratusan ayat yang mengatakan seperti itu. Aku akan menunjukkan kepada cahayaku siapa saja yang aku kehendaki. Salah satunya saya sitir dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa saja yang dia kehendaki. Nah tadi Pak Mustaqim bertanya, apa maksud ayat itu? Karena apa? Kalau kita tidak cerdas, nah ini harus cerdas. Ciri manusia abad 21 nih. Kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Mari kita gunakan kecerdasan Tuhan yang dititipkan pada kita untuk menyelamatkan kehidupan kita.
Jangan mau menerima sesuatu tanpa argumen. Jangan mau menerima sesuatu tanpa reasoning yang jelas. Ya. Jadi pertanyaannya tadi, apa maksud ayat itu? Kan sepertinya kalimat itu kalimat pasif. Tuhan menghendaki kepada cahayanya siapa saja yang dikehendakinya. Jadi seakan-akan Tuhan itu semena-mena menghendaki si A, lalu tidak menghendaki si B. Kan begitu? Lalu kalau kita misalkan tidak dikehendaki Tuhan, ya sudah, karena memang Tuhan tidak menghendaki saya, begitu. Hati-hati. Kalau membaca Quran, itu pasti ada simetrinya. Kalau membaca satu ayat yang seperti itu, pasti ada pembandingnya, penyeimbangnya ayat yang lain. Nah, oleh karena itu, ya, di dalam hadis qudsi Tuhan mengatakan, aku bergantung kamu. Aku bergantung sangkaan kamu. Aku bergantung kamu. Aku tidak akan merubah nasibmu kalau bukan dari dirimu sendiri. Itu ada pembandingnya ayat yang lain. Oleh karena itu, simetrinya seperti apa? Simetrinya seperti ini. Tuhan akan menghendaki kepada cahayanya siapa saja ya. Tuhan akan menunjukkan pada cahayanya siapa saja yang dikehendaki. Siapa yang kehendaki Tuhan? Yang mereka yang punya kehendak. Makanya Tuhan ingin memulai segala sesuatu dari diri kita sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah jatuh usaha, atau pernah sakit, atau pernah mengalami kegagalan dan penderitaan yang agak panjang. Apa doanya Bapak Ibu? Pasti doanya, Tuhan segera dikeluarkan aku dari segala penderitaan ini. Pasti begitu toh. Ada yang berdoa, Tuhan segera aku keluarkan dari rasa sakit yang menderita aku ini. Pasti begitu toh. Tuhan segera bangkitkan aku dari kegagalan-kegagalanku agar aku menjadi orang yang sukses. Pasti begitu. Tapi apa jawaban Tuhan? Kalau kita mendengar, Tuhan akan menjawab, sebetulnya kalau aku membangkitkan kamu sekarang, aku bisa. Tapi aku ingin agar kamu bisa bangkit lewat kamu sendiri. Karena tujuanku menghadirkan ini bukan untuk menguatkanku, kata Tuhan. Tujuan aku menghadirkan ini untuk menguatkan kamu. Buat apa aku ngasih ini padamu? Seandainya yang menyelesaikan masalah ini adalah aku sendiri. Jadi sama saja dengan guru, dia yang ngasih pertanyaan, dia yang menjawab. Kapan siswa jadi pintar? Ada nggak guru kayak gitu? Nggak, dia ngasih pertanyaan, dia ngasih jawaban. Tidak memberikan ruang kepada siswa untuk berpikir. Akibatnya siswanya tidak pintar. Betul nggak? Ayo Bapak Ibu, punya dosa waktu kecil. Waktu anak ibu ya sedang pakai kaos kaki atau pakai sepatu terbalik, pasti ibu nggak sabar. Lama, biar sama ibu saja. Lalu ketika anak mau pakai sepatu terbalik, dirampas oleh kita dan dibenarkan oleh kita, anak kita kehilangan satu momen. Apa itu? Tidak bisa pakai sepatu yang bagus. Kenapa? Kan dia tidak merasakan pakai sepatu terbalik itu nggak enak. Karena sempat dirampas haknya oleh kita. Kecil, tetapi itu sangat luar biasa. Itu sebabnya ada sebuah buku yang berjudul The Extraordinary Healing Power of the Ordinary Thing. Apa maksud buku itu? Kekuatan yang menyembuhkan luar biasa, tapi caranya biasa. Memberi izin kepada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, itu biasa. Tapi hasilnya luar biasa daripada ditolong. Coba perhatikan, kupu-kupu yang keluar dari kepompong, dipotong kepompongnya, nggak bisa terbang. Tapi kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya sendiri secara alami, sesuai dengan kodratnya dia dalam ruang dan waktunya dia bisa terbang dengan baik. Mengapa? Saat dia mau keluar dari kepompongnya, dia meronta-ronta. Dan saat dia meronta-ronta, sebetulnya apa yang sedang dikerjakan Tuhan di situ? Karena Tuhan sedang membuang ya kadar air di sayapnya dengan terus meronta-ronta sampai suatu saat dia bisa keluar, sampai batas waktu bisa keluar. Sayapnya tidak memiliki kadar air lagi dan ketika dia keluar dia bisa terbang dengan bagus. Lihat kupu-kupu yang dibantu, sebentar terbang, sebentar jatuh. Pilih mana? Mau sebentar terbang, sebentar jatuh, atau bisa terbang melayang terus-menerus? Kan di situ. Itu. Jadi kalau Tuhan mau, Tuhan maha berkehendak. Sekarang kita sakit sebentar juga kata Tuhan, udah aku sembuhkan. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan tidak main-main. Aku yang memberikan sakit dan aku juga menunggu kamu yang bangkit dari sakitmu sendiri sampai kamu mendapatkan pesan dari sakit yang aku berikan padamu. Sehingga sakit menjadi berkah. Jadi jangan jadi guru yang ngasih pertanyaan tapi dia sendiri yang ngasih jawaban. Lucu kan? Siswa disuruh, guru bikin pertanyaan. Setelah itu kemudian siswa juga dikasih jawabannya. Makanya kebocoran soal pada saat UN itu kan terjadi dari guru-guru yang tidak bertanggung jawab. Dia yang bikin soal buat siswanya, dia yang ngasih kunci jawaban. Kapan siswa mau berpikir kritis? Kapan mau siswa berpikir kreatif? Dibunuh ya. Dibunuh peluang untuk cerdasnya oleh gurunya. Itu sebabnya mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya menyaksikan di dunia pendidikan kita saat ini banyak siswa yang pintar menghafal tapi tidak pintar berpikir. Pintar menghafalkan segala teori tetapi teorinya tidak bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan.
Itu sebabnya sulit mencari orang yang bisa solve problem. Karena apa? Dia punya problem dengan dirinya sendiri. Karena pengetahuan baru learning to know, belum learning to do, tidak learning to be, tidak membentuk karakter. Makanya kata Mahatma Gandhi, salah satu dosa sosial adalah pengetahuan tidak menghasilkan karakter. Itu dosa loh. Mengajarkan orang banyak menghafal, tetapi tidak berubah menjadi orang baik. Itu dosa sosial. Makanya orang yang pintar menghafalkan teorema, hukum, asas, ya, dan lain-lain, hasilnya apa? Hasilnya dia hanya menghafal, merecall, tingkat berpikir yang paling rendah. 1/6 dari pikiran, itu namanya recall. Recall itu hanya mengulang-ulang apa kata orang. Bukankah yang bisa mengulang-ulang apa kata orang itu burung beo? Burung beo disuruh baca bismillah juga bisa, disuruh mengulang lagi bisa. Tetapi apakah dia bertanggung jawab terhadap yang dia katakan? Kan tidak. Betul? Kembali lagi ke pertanyaan Pak Mustaqim. Mengapa Allah di Quran berulang-ulang mengatakan, aku akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang aku kehendaki. Yang akan dikehendaki Tuhan, hanya mereka yang punya kehendak. Saya sitir satu ayat saja dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-5. Ada pernyataan Allah yang sangat luar biasa. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj wa huwas samiul alim. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Jadi harapan itu bukan dari Allah, harapan datang dari kita dulu. Begitu kita berharap, diingini oleh Allah. Makanya Allah berjanji di dalam sebuah diskusi, siapa yang berjalan kepadaku, aku akan berlari menyambutnya. Siapa yang datang kepadaku sejengkal, aku akan menyambutnya sedepak. Demikian cinta dan kasih Allah. Kenapa? Siapa yang rindu padaku, sesungguhnya aku lebih rindu lagi. Karena kalian semua diciptakan oleh cinta yang sama olehku. Jadi bohong kalau ada orang mengatakan Allah akan mengazab. Bohong kalau ada orang mengatakan Allah menghukum kita. Bohong kalau ada orang mengatakan Allah itu akan memasukkan kita ke neraka. Bohong itu. Karena Allah tidak pernah menghukum hambanya. Karena begitu cintanya beliau kepada kita, dia hanya menegur kita supaya kita tambah baik. Ulangi lagi.